YouTube channel aku. Jadi ini video pertama aku, dan di video pertama aku kali ini aku mau cerita tentang pengalaman pertama aku melahirkan di masa pandemi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih. Ya, jadi aku mau cerita tentang pengalaman pertama aku melahirkan di masa pandemi. Nah, awal aku hamil itu HPL aku itu 1 September 2020. Tapi di minggu ke-32 aku USG, itu HPL aku maju jadi 18 Agustus 2020. Sedangkan aku lahiran di 11 Agustus 2020 kayak gitu. Nah, tanggal 11 itu paginya itu habis bangun ya, mandi, kan aku biasanya jalan-jalan pagi. Nah, waktu aku jalan-jalan pagi itu tiba-tiba kayak orang pipis gitu, kayak tiba-tiba merembes, kok ada yang merembes ya, basah ya, kayak gitu, tapi kok bukan pipis kayak gitu. Nah, semakin siang itu semakin banyak. Akhirnya aku sama mertua aku disarankan buat cek ke dokter, tapi aku malah langsung minta dianterin ke Tuban. Jadi aku kan tinggalnya di Mojokerto ikut suami, tapi aku pengen ngelahirin di Tuban kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak gini tuh nggak baik, tiba-tiba langsung dari waktu mau melahirkan langsung dari Mojokerto ke Tuban. Sebenarnya lebih baiknya itu 3 bulan sebelumnya atau lebih, itu sebenarnya kita sudah harus menentukan di mana kita buat melahirkan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin 3 bulan sebelumnya itu kita udah tinggal di dekat tempat yang dimana kita pengen melahirkan kayak gitu. Akhirnya aku jam 10 pagi itu diantar sama mertua aku sama adik ipar aku ke Tuban. Nah, menempuh tuh perjalanan 3 jam, tapi di perjalanan itu aku memang ngambil rute yang kita ngelewatin fasilitas kesehatan, kayak rumah sakit, puskesmas kayak gitu, yang pokoknya yang kita ngambil jalur itu yang banyak lewati kayak gitu. Karena apa? Takutnya kalau di jalan kenapa-napa. Tapi di pikiran aku nggak apa-apa kayak gitu kan. Jadi pikiran aku tuh bener-bener aku nggak apa-apa, aku kuat, dan anak aku pun juga kuat. Jadi pikiran aku cuma kayak gitu aja. Nah, akhirnya jam 2 itu aku nyampe di Tuban. Jam 2 nyampe di Tuban, kemudian istirahat dulu, makan siang dulu, tidur dulu. Nah, akhirnya sampai jam setengah 5, kalau nggak salah jam 4 lebih lah, setengah 5-an, habis mandi baru aku cek ke bidan aku. Dari cek ke bidan aku, nah terus di situ yang tadi aku ceritain merembes itu, sore itu sebenarnya udah nggak merembes, makanya kenapa aku baru kontrolnya tuh sore kayak gitu. Terus dari dokter itu dicek udah pembukaan atau belum, ternyata belum ada pembukaan sama sekali. Terus juga dicek denyut jantungnya juga normal, dicek tensi. Nah, ternyata tensi aku ini tuh tinggi. Jadi tensi aku itu waktu itu sekitar 180/90, dan itu tinggi banget. Dan kondisi aku juga lagi asma kambuh. Mau nggak mau aku harus dirujuk ke rumah sakit gitu. Tapi sebelum aku ke rumah sakit, aku dibawa dulu ke puskesmas. Nah, dari puskesmas itu waktu itu kan pandemi, jadi syarat buat mau melahirkan itu pun harus kita punya hasil swab dulu kayak gitu. Nah, akhirnya aku dibawa ke rumah sakit buat di swab test, terus juga dipasang infus, dipasang kateter kayak gitu. Nah, pertama di puskesmas itu aku dimasukin infus dulu ya, mulai dari infus, kemudian dari infus aku diambil sampel buat swab test. Nah, sambil nunggu hasil swab test, aku juga disuntik buat nurunin tensi aku. Nah, suntikannya itu tuh yang gede banget, dan itu isinya tuh penuh, dan efeknya waktu disuntik itu dari ujung kepala nih sampai ujung kaki itu benar-benar panas. Jadi kayak panas banget dah kayak gitu. Nah, waktu aku disuntik itu aku sebenarnya hampir nggak sadarkan diri. Di tengah-tengah suntikan itu hampir nggak sadarkan diri, kemudian dihentikan suntikannya itu. Nah,
mau nggak mau harus nunggu aku bener-bener sadar, dan waktu aku disuntik itu juga harus bener-bener melek. Nah, setelah aku sadar, melek, bener-bener sadar ya, itu dilanjutkan lagi sisa suntikannya. Sisa obatnya ini nanti dihabiskan, bener-bener dihabiskan, dan itu bener-bener luar biasa panas banget. Mungkin ada yang mengalaminya, bisa cerita di komen aku di bawah. Oke. Nah, setelah itu habis disuntik itu keluar hasil swabnya. Dari hasil swab itu alhamdulillah aku negatif. Jadi hasil swab itu nanti menentukan kita dirujuk ke rumah sakit mana. Jadi di rumah sakit yang menangani COVID atau yang nggak menangani COVID kayak gitu. Kalau misalkan hasil swabnya itu positif, ya otomatis kita masuk rumah sakit yang menangani khusus COVID kayak gitu. Alhamdulillah hasil tes aku negatif. Jadi jam 7:30 aku udah dirujuk ke rumah sakit biasa. Jam 8 itu aku nyampe rumah sakit, dicek lagi apakah sudah pembukaan atau belum. Ternyata masih belum. Terus dicek lagi tensinya, dicek darah juga. Terus dari situ masih ditawarin juga sebenarnya mau melahirkan normal atau sesar kayak gitu. Tapi yang paling baik waktu dengan kondisi aku, lebih baik melahirkan secara sesar, karena itu tadi tensi aku tinggi 180, kemudian badan aku juga bengkak, kaki tangan aku semuanya bengkak. Terus aku juga waktu itu asma aku juga agak kambuh. Jadi aku tuh dari kecil punya riwayat asma, dan waktu hamil sampai melahirkan itu sering banget kambuh. Nah, jadi dari riwayat asma itu, asma aku kambuh kan waktu itu. Terus juga aku punya minus. Jadi ini aku pakai kacamata ini, aku itu minus 5. Dan kondisi orang minus itu nggak disarankan buat mengejan terlalu kuat kayak gitu. Takutnya nanti pengaruh ke matanya kayak gitu. Jadi mau nggak mau aku harus sesar. Nah, jam 9-an kalau nggak salah itu aku sudah masuk ruang sesar. Jadi aku nggak puasa atau apapun itu, nggak. Karena aku sebelumnya jam 6 juga udah makan ya. Terus jam 9 aku masuk ruang sesar. Dan itu di ruangan sesar itu benar-benar aku sendiri, nggak ditampingin siapapun, nggak ada keluarga, nggak ada suami kayak gitu. Jadi benar-benar aku sendiri sama tim bedah itu aja. Nah, di situ di ruangan operasi aku disuntik di punggung, di bagian punggung itu katanya obat biusnya. Nah, itu dibius mulai sebagian ya, jadi mulai kaki sampai ke dada kalau nggak salah sih, aku inget-inget lupa. Nah, terus 9:30 akhirnya anak aku keluar, anak aku dibersihkan, dan aku mulai dijahit lagi. Nah, di sini mulai drama tuh, aku mulai merengek kayak sakit gitu. Dokter sakit, dokter sakit, dokter, kayak aku tuh ngerasain tubuh aku dijahit kayak gitu kan. Terus sama dokternya otomatis dihentikan dong itu waktu proses penjahitannya kayak gitu. Dicek dulu, kayak katanya dokter sih aku ditekan-tekan kayak gitu. Ditanya sama dokternya waktu ditekan-tekan itu sakit atau enggak, aku bilang enggak. Nah, terus kenapa kamu bilang sakit kayak gitu kan, dokternya kayak gitu. Nah, si dokternya jelaskan sebenarnya itu kenapa aku ngerasain sakit padahal sebenarnya itu enggak sakit. Jadi itu pikiran aku sendiri, dari otak aku itu mempengaruhi kalau aku tuh ini tuh sakit kayak gitu. Oke, sorry tadi kepotong karena anak aku bangun. Ini dia anak aku. Oke, jadi yang tadi aku ceritain itu waktu itu aku ngerasain sakit, sebenarnya itu nggak sakit. Jadi katanya dokter itu karena aku saking takutnya, jadi itu mempengaruhi pikiran aku kayak gitu kan. Jadi perasaan takut itu mempengaruhi pikiran aku yang ngerasain ini tuh sakit kayak gitu. Padahal sebenarnya itu pun nggak kerasa kayak gitu. Nah, setelah itu jam 9:30 kan tadi anak aku keluar, anak aku dibersihkan. Nah, waktu anak aku keluar itu seketika tensi aku itu langsung turun dari 180 langsung jadi normal 130. Jadi bener-bener waktu dia diangkat itu tensi aku langsung zerut turun kayak gitu.
Nah, setelah itu setengah 10 anak aku keluar. Jam 10 itu operasinya udah selesai dan aku udah dibawa ke kamar aku, ke kamar pasien aku. Nah, di situ aku langsung rasa ngantuk banget, capek gitu, kayak lelah banget, kayak ngantuk banget kayak gitu. Terus habis itu aku kan tidur kan. Nah, tidur di situ sampailah setengah 4 pagi itu aku ngerasain sakit banget perut aku kayak gitu. Awalnya aku pikir itu yang sakit itu jahitan aku, jadi dipanggil dong susternya, panggil suster, terus akhirnya dicek dong sama susternya kenapa kayak gitu kan. Terus dicek dari jahitan aku. Nah, sebenarnya itu aku masih caranya nggak ngerasain sakit karena itu habis disuntik obat penghilang rasa sakit kayak gitu kan. Terus dicek vagina aku, ternyata aku ngeluarin darah kotor kayak gitu kan. Nah, sakitnya itu ternyata juga bukan dari jahitan aku, tapi ternyata dari perut aku yang mau ngeluarin darah kotor itu tadi. Nah, akhirnya sama susternya itu di tangan susternya itu dimasukin melalui vagina aku buat ngeluarin darah kotor itu. Jadi yang tangan yang satunya itu buat neken perut di bagian atas jahitannya, terus yang tangan satunya itu masuk melalui vagina kayak kayak dikerok kayak gitu loh. Nah, dikerok dan itu tuh rasanya luar biasa sakitnya dikerok. Nah, beberapa kali kerokan itu, setiap kali aku rasain sakit ya, itu darahnya itu yang terkumpul hampir 1 panci. Jadi dari sekitar seginian itu loh, panci yang seginian itu. Kayak gitu. Jam 4 aku ngerasain sakit, selesai, habis dikeluarin itu rasanya udah mendingan, udah gak sakit lagi. Terus jam 7 balik lagi tuh, ngerasain sakit yang luar biasa lagi, dan itu lebih sakit lagi. Ternyata sama susternya pun sama, dikerok lagi, masuk lagi tangan itu ke vagina, dikerok lagi. Tangan yang satunya juga yang neken bagian di atasnya jahitan tadi, bekas jahitan tadi, dan tangan yang satunya masuk ke vagina, ngerok lagi, dan itu keluarnya lebih banyak lagi. Terus habis itu lebih sering lagi, jadi jam 7 aku habis dibersihkan lagi ya, itu sekitar setengah 9 itu ngerasain sakit lagi, dan itu diulang lagi, dikerok lagi, dan itu rasanya bener-bener yang luar biasa. Kata susternya itu rasanya seperti orang kontraksi kayak gitu. Jadi kan aku nggak ngerasain kontraksi sama sekali, jadi aku nggak tahu rasanya kontraksi itu seperti apa. Nah, kata susternya itu rasanya kontraksi itu ya kayak gitu tadi, kayak gitu, kayak mules, kayak orang yang mens yang sakit luar biasa itu loh, tapi lah sakitnya lebih sakit banget kayak gitu. Terus jam 9 itu yang paling banyak. Nah, terakhir kali itu jam 11, jadi jam 11 itu masih ngerasain sakit, dan itu tapi darahnya yang keluar udah nggak terlalu banyak seperti yang sebelumnya kayak gitu. Dan itu terakhir kali aku ngeluarin darah kotor, dan setelah itu aku udah nggak terlalu banyak ngeluarin lagi, udah kayak yang udah normal gitu lah katanya. Nah, jadi yang jam 11 itu terakhir kali aku dikerok-kerok kayak tadi itu. Terus jam 1 siang itu dokter kontrol. Nah, jam 1 siang itu dokter kontrol, aku udah disaranin buat miring kanan, miring kiri. Sebenarnya dari malam itu sama susternya yang jam 4 itu aku manggil suster, itu sebenarnya udah disaranin buat banyak miring kanan, miring kiri kayak gitu. Habis operasi, terus jam 1-an itu udah disuruh miring kanan, miring kiri. Terus besoknya, itu kan tadi hari Selasa aku kan lahiran, hari Rabu, hari Kamis pagi itu aku udah dicopot semuanya, infus, kateter semuanya udah dicopot, dan itu aku juga udah disuruh buat nyoba duduk dan jalan. Kalau misalkan aku udah disuruh bisa jalan dan udah bisa duduk dan jalan, itu aku siangnya udah bisa pulang. Jadi siangnya itu aku kontrol terakhir, dicek sama dokter, ternyata kondisi aku sudah benar-benar oke, sudah baik-baik aja, aku sudah bisa jalan, udah bisa duduk sendiri, jadi aku udah diperbolehkan pulang. Gitu. Tapi di sini aku galau tuh karena ada something dengan anak aku. Jadi ada sesuatu dengan anakku. Anakku itu boleh pulang, harus nunggu keputusan dari dokter anak dan dokter bedah. Next aku bakal ceritain
kenapa dengan anak aku, kenapa harus sampai nunggu keputusan dari dokter anak dan dokter bedah kayak gitu. Oke, sekian pengalaman aku tentang melahirkan di masa pandemi. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik, pikirkan diri kalian dan anak kalian, yang terbaik buat anak kalian, lakukan semuanya sebisa mungkin yang terbaik, berikan yang terbaik buat kandungan kalian, anak kalian, buat diri kalian kayak gitu. Bener-bener jangan stres karena itu bener-bener berpengaruh banget. Oke, terima kasih, sekian video aku, sampai jumpa, bye.